Video tutorial ini akan menunjukkan caranya untuk memodelkan bangunan 4 lantai untuk disiplin keilmuan bidang struktur. Fokus utama dari tutorial ini adalah untuk memodelkan komponen-komponen struktur pada setiap lantai 1, 2, 3, dan 4, dan juga lantai rooftop, terutama untuk struktur kolom dan struktur balok. Sebelum melakukan pemodelan, kita juga membutuhkan denah lantai yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk memodelkan bangunan. Denah bangunan ini dibuat dengan AutoCAD dan menggunakan unit milimeter. Nantinya, file AutoCAD ini akan kita import ke dalam Revit. Untuk memulai project baru, kita bisa memilih New Model, kemudian pilih Template Default Metric. Oke, sebelum melakukan pemodelan, ada baiknya juga kita mengatur tampilan layout untuk memudahkan kita dalam melakukan pemodelan. Layout sebelah kanan itu adalah tampilan elevasi untuk bagian utara dan juga untuk timur. Selanjutnya kita bisa menduplikasi setiap elevasi untuk menyesuaikan ketinggian lantai dengan desain arsitektur. Lantai dasar memiliki ketinggian 4,5 meter, kemudian untuk lantai tipikal, dan terakhir untuk ketinggian rumah lift ditentukan setinggi 2,8 meter. Penamaan dalam pemodelan ini ditentukan dengan level 1, level 2, level 3, level 4, kemudian ada di lantai di atasnya itu ada rooftop, dan untuk bagian paling atas itu elevasi top. Selanjutnya, pergi ke tab View, kemudian pilih Plan View, dan pilih Structural Plan. Dan aktifkan semua lantai untuk denah struktur. Selanjutnya kita akan memuat file AutoCAD yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk dijadikan acuan sebagai pemodelan denah lantai. Oke, setelah denah lantai dari AutoCAD diposisikan dengan sesuai, selanjutnya adalah memodelkan grid sebagai garis bantu untuk melakukan pemodelan. Perhatikan dalam pemodelan grid, angka dari setiap notasi grid akan dibuatkan secara otomatis secara berurutan dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk grid pada aksis vertikal, jangan lupa untuk mengganti angka 8 dengan abjad A, sehingga ketika kita melakukan duplikasi, penamaan grid akan dilakukan secara otomatis dari A, B, C, D, dan seterusnya secara berurutan. Selanjutnya kita sembunyikan dulu denah lantai AutoCAD-nya. Kemudian kita memulai untuk memuat struktur kolom beton bertulang untuk kita modelkan. Adapun dimensi untuk struktur kolom K1 adalah 600 x 600 mm. Kemudian lanjutkan pemodelan struktur kolom pada level 2 sesuai dengan denah struktur kolom. Pemodelan bisa dilakukan titik per titik sebagaimana saya tunjukkan berikut. Alternatif lain pemodelan struktur kolom adalah dengan menggunakan fitur Add Grid. Kemudian kita cukup mengdrag grid yang beririsan sesamanya dan struktur kolom akan tergambarkan secara otomatis. Dan di sini saya menarik setiap garis grid agar tampilannya jauh lebih baik. Cukup mengarahkan kursor mouse pada ujung-ujung garis, kemudian ditarik ke ujung kiri dan ujung kanan. Selanjutnya kita akan memodelkan struktur balok dengan cara membuatnya terlebih dahulu seperti sebelumnya. Lakukan load family dan temukan folder structural framing untuk family struktur balok beton bertulang. Kemudian kita menentukan tipe-tipe balok yang akan kita gunakan. Ada ukuran B1 350 x 600. Selanjutnya itu ada tipe balok B2 300 x 600
Dan yang terakhir itu ada B3, ukuran 250 kali 600. Pemodelan struktur balok dilakukan pada setiap titik tengah struktur kolom secara satu persatu. Aktifkan juga centang chain agar kita bisa memodelkan struktur balok secara terus-menerus. Memodelkan struktur balok juga dapat dilakukan dengan duplikasi dengan menggunakan copy paste. Atau alternatif lainnya kita bisa menggunakan fitur on grid agar pemodelan struktur balok bisa dilakukan secara otomatis pada lokasi grid yang kita seleksi.
Oke, struktur kolom dan struktur balok pada level 1 sudah kita modelkan secara lengkap. Selanjutnya adalah melakukan duplikasi untuk lantai-lantai di atasnya. Penyeleksian komponen struktur kolom dan juga balok bisa dilakukan dengan cara mendrag dari kanan ke kiri, kemudian mengaktifkan filter dan menonaktifkan grid. Alternatif lain, kita bisa membuat blok dari arah kiri ke kanan dan memastikan di dalam blok itu hanya komponen kolom dan balok saja, tidak termasuk model grid. Kemudian setelah komponen semuanya terseleksi, pilih ikon copy pada clipboard atau klik Ctrl C pada keyboard. Kemudian pada tab modify dan pilih paste, align to selected level dan pilih level 3. Nah, bila diperhatikan, hasil copy paste kita sudah tampil pada layar 3 dimensi. Tapi kita juga memiliki kendala kalau kolom yang telah kita duplikasi memiliki elevasi yang tidak sesuai. Untuk memperbaikinya, kita bisa menyeleksi kembali struktur kolom pada level 3, kemudian pada bagian properties sesuaikan base offset menjadi 0 sehingga kolom tidak menerus ke level di bawahnya. Selanjutnya kita lakukan duplikasi untuk lantai-lantai yang ada di atas level 3.